Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru yang berbahagia. Selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan dan selamat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah online tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Wiwit Sugiyarti. Saya adalah staf pengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Dan pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan materi PLS dengan tema pendidikan berbasis budaya. Baiklah para peserta didik yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan dan budaya, tentunya ini bukanlah hal yang asing bagi kalian karena kalian sudah sering mendengar istilah ini dan juga sudah sering sekali memahami tentang istilah ini. Nah, namun demikian marilah kita bahas satu persatu dan bagaimanakah pendidikan berbasis budaya itu diterapkan. Kita mulai dari pendidikan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan mengenai apa itu pendidikan, apa jawaban kalian? Nah, pastinya yang ada di benak kalian pendidikan itu identik dengan sekolah, dengan siswa dan dengan pembelajaran. Betul? Ya, betul sekali. Jadi pendidikan itu kaitan erat dengan sekolah, dengan siswa dan juga dengan pembelajaran. Pendidikan adalah usaha untuk membina dan menumbuhkan kepribadian manusia baik secara jasmani maupun rohani. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan sikap dan perilaku pada manusia atau sekelompok manusia dalam proses pendewasaan diri melalui pembelajaran dan latihan. Nah, itu tadi mengenai pendidikan. Lalu bagaimana dengan budaya? Nah, budaya, kalau kita mendengar kata budaya, ini pasti yang terlintas di benak kita adalah tradisi. Bukan begitu? Yaps. Jadi budaya itu sebenarnya adalah hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Nah, ini bisa berupa tradisi atau adat istiadat, bisa berupa norma-norma, juga bisa berupa suatu kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus atau berturut-turut itu bisa juga disebut dengan budaya. Nah, kemudian apa hubungannya antara pendidikan dengan budaya? Nah, pendidikan dan budaya ini memiliki kaitan yang erat. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah tempat persemaian budaya. Loh, kok bisa? Ya tentu saja bisa, karena memang budaya itu diterapkan atau kita pelajari dalam pendidikan. Nah, budaya dan pendidikan ini juga harus bersifat dinamis, artinya harus bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Terlebih lagi seperti kita saat ini yang berada pada zaman revolusi industri 4.0 di mana kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Sehingga budaya-budaya dari luar itu dengan mudah masuk dan mudah kita kenali. Nah, oleh karena itu maka pendidikan itu harus berbasis budaya sehingga pelaku pendidikan itu akan mengenali budaya mana yang seharusnya kita pilih atau kita gunakan. Nah, itu dia terkait dengan budaya dan pendidikan. Lalu kita kembali ke tema ya. Tema kita adalah pendidikan berbasis budaya. Lalu apakah pendidikan berbasis budaya? Nah, pada dasarnya pendidikan berbasis budaya itu berarti bahwa budaya itu harus diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran. Ini artinya bahwa dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, budaya itu tidak lepas dari itu. Jadi budaya itu diberikan dan budaya itu sebagai salah satu aspek dalam pendidikan. Nah, budaya di sini kedudukannya adalah sebagai metode bagi para siswa untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat tentang alam, tentang lingkungan, tentang kegiatan dan informasi apapun yang mereka tahu. Nah, implementasi budaya di sekolah ini bagaimana bentuknya? Nah, saya akan memberikan contoh pendidikan yang berbasis budaya yang diimplementasikan di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Nah,
Di sesi yang lain kalian pernah mendengar ya mengenai slogan atau visi dan misi dari SMK Muhammadiyah Dua Pelayan. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada di logo di sana Gema Muda itu dengan slogan Islami, berbudi, dan berprestasi. Nah, dari slogan ini kita tahu bahwa budaya yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Dua Pelayan itu salah satunya adalah budaya Islami. Budaya Islami. Karena kita adalah sekolah berbasis agama Islam tentunya, maka secara mutlak budaya Islami itu harus diterapkan di sekolah ini. Nah, contoh budaya Islami yang diterapkan di sekolah ini apa? Kita lihat, kita beri contoh ya, yaitu dengan cara berpakaian. Nah, berpakaian di sekolah SMK Muhammadiyah Dua Pelayan ini ada aturannya yang Islami. Apa saja? Yaitu kalau bagi siswa perempuan atau bagi guru perempuan, karyawan perempuan itu menggunakan kerudung atau hijab. Kemudian bagi siswa putra itu ya atau laki-laki ini dengan baju tetap rapi seperti itu ya, tidak memanjangkan rambut dan juga tidak mengecat rambut. Nah ini. Kemudian budaya Islami yang berikutnya adalah tidak saling berjabat tangan antara siswa laki-laki dengan perempuan ataupun karyawan laki-laki dengan perempuan ataupun guru laki-laki dengan perempuan. Jadi yang boleh berjabat tangan adalah yang muhrim saja, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu salah satu contoh yang diterapkan di sekolah kita. Budaya Islami, budaya tepat waktu dalam beribadah, ya. Jadi kita mengadakan budaya sholat berjamaah dengan tepat waktu, segera setelah azan dikumandangkan, seperti itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu adalah berbudi. Contohnya dari berbudi. Nah, dari budaya Islami yang sudah diterapkan tentunya kita akan mengarah kepada yang berikutnya adalah berbudi. Nah, tentunya orang yang mempunyai budaya Islami pasti akan berbudi pekerti yang baik. Nah, jadi pendidikan itu tidak hanya untuk mendidik mendidik siswa itu menjadi pintar secara akademik, tetapi juga bisa bersikap, bertingkah laku yang baik. Jadi para siswa itu bisa tahu know how to learn, know how to behave, and know how to speak. Jadi bisa tahu apa yang dipelajari, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dikatakan. Nah, itu dia. Jadi budaya, kita di pendidikan itu dengan berdasarkan budaya, maka dengan harapan akan membentuk siswa yang seperti itu. Ya. Selanjutnya, dengan berbudaya Islami, kemudian berbudi pekerti, maka akan membawa siswa semuanya ke siswa yang berprestasi. Jadi seperti itu. Nah, berprestasi tidak hanya secara akademik saja tentunya, tetapi juga secara sikap, sopan santun itu berprestasi, ya. Jadi berbeda dengan siswa atau berbeda dengan orang-orang yang tidak bersekolah seperti itu. Dan tentunya yang di luar di SMK Muhammadiyah Dua Pelayan seperti itu. Nah, itulah tadi salah satu contoh implementasi budaya dalam pendidikan di SMK Muhammadiyah Dua Pelayan. Nah, dengan contoh atau pemaparan yang saya berikan, saya harapkan para peserta didik semuanya dapat memahami mengenai pendidikan berbasis budaya. Ya. Baik para siswa, itulah tadi pemaparan materi mengenai pendidikan berbasis budaya, dan saya harapkan pemaparan tadi banyak bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa cukup dari saya. Semoga kita ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang atau di pembelajaran ya. Stay safe, stay healthy, and keep studying. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.